Tuan Panglima. Pesta pengangkatan murid dirusak. Ini karena saya kurang persiapan. Mong Tuan Panglima beri saya kesempatan lagi. Lu Yuanzhou, kenapa kamu si bangsa ini? Kamu memang susah hilang ya. Ini rumah saya. Kalau bukan di sini, mau di mana lagi? Lu Yuanzhou, ternyata kamu pembohong sejati. Hanya Tuan Xiao yang pantas tinggal di Villa Yulong ini. Kamu cuma penjaga penjara kecil. Apa hakmu? Atau kamu sudah dapat kerja baru jaga pintu lagi? Siapa itu keluar? Watch Yanlan. Kamu tangkap pengkiri Yulang kami, Shinyan. Hari ini adalah hari kematianmu. Kalian adalah anak buah pencuri ulung Qian Mian. Terimalah ajalmu. Badan terluka. Sulit menahan kekuatan ini. 4 pelindung utama Pangeran Qian Mian mungkin akan kehilangan umur panjang. Berani beraninya ganggu wilayah saya. Aku ikut menyerang. Bunuh dia. Pergi sana, jangan ganggu rumahku. Jenderal, apa yang baru saja terjadi? Jenderal, kamu baru saja terluka kena pukulan dari 4 orang itu. Lu Yuanzhou, bajingan busuk itu mau manfaatin kesempatan ini buat ngelakuin hal jelek ke kamu. Tuan Panglima memang tidak suka diganggu. Quem paora itu pasti diabis sama Tuan Panglima. Terima kasih, Guru, sudah bantu. Kalau bukan karena Guru, aku pasti sudah mati hari ini. Tidak usah berterima kasih padaku. Cuma bantu sedikit saja. Kamu masih berani ngomong itu. Kalau bukan karena kamu, Jenderal sudah berhasil jadi murid hari ini. Tuan Panglima, si pengacau yang merusak pesta pengangkatan murid ada di sini. Mong Tuan Panglima mungku, bunuh dia. Kalian bunuh aku, benar-benar seperti anjing menggigit tuannya sendiri. Tidak tahu, terima kasih. Aku sudah baik hati selamatkan kalian. Kalian bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Kalian benar-benar konyol banget. Kamu itu sampah. Kamu yang bunuh 4 pelindung utama bintang dewa? Di sini tidak ada orang lain. Bukan aku yang bunuh. Masa kamu yang bunuh? Lu Yuanzhou pengen jadi pahlawan selamatkan wanita. Tapi harusnya kamu dulu jadi pahlawan, bukan jadi orang cacat. Kayaknya ketahuan deh. Ngomong sama kamu bagaikan ngomong sama tembok. Kamu marahin siapa sih? Lu Yuanzhou, kamu mantu sampa. Kalau berani punya pikiran macam-macam sama aku, pedangku nggak bakal memaafkan kamu. Ingat itu. Kita berdua nggak mungkin. HMPH, tenang saja. Aku juga nggak tertarik sama kamu. Oh, ternyata kamu cuma penjaga pintu. Terserah kalian mau mikir apa. Untung aku nemu kekuatan itu. Pelindung Qian Mian. Apa dia lebih tinggi dari tingkat pengintai dewa? Masa iya? Itu adalah tingkat yang bahkan Panglima Agung pun tak bisa capai. Seharusnya cuma kebetulan. Ayo pergi. Malam, Xiao Zhou. Hari ini pergi menagih utang ke orang-orang dari Serikat Qinyu. Aku takut dia dalam bahaya. Kamu cepat pergi. Wan Shuang benar-benar gak ngerti pikiran ayahmu. Si Tuan Qian terus ngejar-ngejarmu. Ayahmu bahkan gak ngelirik. Malah langsung menikahkanmu dengan orang gak guna. Wan Shuang. Kirim 5.000 ke Qian. Lu Yuanzhou, lu masih punya muka datang sini. Kalau bukan karena ketua Lotus Sek MU. Keluarga Qin kami gak bakal sampai segitunya. Jadi sasaran para bangsawan dan keluarga terkenal di kota Jinghai. Sampai harus menagih utang ke Serikat Qian. Wan Shuang. Jangan khawatir, 20 juta itu tanggunganku. Siapa yang mau menagih utang ke Serikat Qian Ho? Aku, Zhang Zong. Qian Jie dari grup Qian. Hai, kita pernah ketemu di pesta pengangkatan murid Jenderal Hua. Casey Mukadong biat adik ini. Selesaikan utang keluarga Qi. Sialan lu. Berani-beraninya suruh Serikat Qian Ho kerja. Wanita tercantik di Jinghai, Qin Wan Shuang, memang cantik dan pintar. Karakternya tak tertandingi. Minum habis gelas ini. Besok pagi uang akan ditransfer ke rekening keluarga Qin. Kamu minum atau tidak? Anjing suruhan Qian Ho ini. Berani sambang seperti ini. Ternyata waktu di penjara kamu masih terlalu lembut sama dia. Aku gak minum. Cepat bilang kamu sama sekali. Zhang Zong, aku habiskan minuman ini. Tolong tepati Zhang. Cepat bilang gak ada. Jiang. Hahaha. Enak banget.
Hihi. Tunggu aku habiskan malam indah sama si cantik. Besok pagi. Uang 20 juta itu bakal masuk rekening grup besok pagi. Hahaha. Tuan Se, Kamu cuma diam lihat Wan Kiao dibawa pergi? Pergi sana, Serikat Kian. Masuk ke grup lain juga sama aja. Lepaskan tangan kotormu dari wanita saya. Kupikir siapa tadi? Ternyata pecundang keluarga Qin. Menantu sialan, hari ini aku gak cuma mau ngambil wanita kamu. Tapi juga mau pukul kamu. Berani lawan balik? Pukul aku lagi. Keluarkan 20 juta itu. Kalau tidak, aku ambil nyawamu. Selimut. Uang dan nyawamu sama-sama gak akan kau dapat. Bawa Wan Shuang dulu pergi. Aku yang urus sini. Masih bengong mau ngapain? Cepat pergi. Bahkan satu langkah pun tidak bisa berjalan. Triple A. Besok pagi suruh Zhao Qianfu siapkan uangnya untukku. Aku akan datang sendiri mengambilnya. Sampah, tunggu saja. Aku akan membunuhmu. Datang terlambat, minum air hangat dulu. Jangan berbaring terus. Keponakan, sudah membaik? Wu Yuanzhou, kamu sampah mati itu. Yuanzhou menghadapi bahaya sebesar itu. Tapi kamu malah jadi kura-kura pengecut. Tante ini urusan mantan ketua asosiasi. Kamu masih punya muka bertanya. Pergi menagih hutang berdua, dipaksa minum sampai mabuk. Kalau bukan karena Tuan Qian, malam itu pasti sudah dianiaya orang dari asosiasi Hitam Long. Ibu tolong tenang. Selama ada aku, Qian Jie tidak akan membiarkan Wan Shuang diperlakukan buruk sehari pun. Aduh, Xiao Jie. Untung ada kamu. Kalau tidak, bagaimana nasib Wan Shuang di keluarga kami? Wan Shuang aku selamatkan dari tangan Zhang Guo. Sejak kapan itu jadi jasamu? Lu Yuanzhou, bisa nggak jangan banyak omong? Siapa yang selamatkan aku? Sialan, jelas Lu Yuanzhou. Tahu kamu ingin aku bilang kamu hina. Kalau begitu anggap saja Lu Yuanzhou yang selamatkan aku. Aku nggak mau berdebat lagi, oke? King Jie, kamu kura-kura pengecut sekarang berani maju. Tuan Qian yang selamatkan Wan Shuang. Tapi kamu malah bilang itu jasamu. Muka kamu lebih tebal dari tembok kota. Coba bilang, dengan kemampuan apa kamu bisa selamatkan orang? Tentu saja ada. Cukup sudah. Jangan ribut, pusing aku dengarnya. Kak Jie, terima kasih untuk kejadian tadi malam. Sama-sama. Jangan berterima kasih padaku. Kamu harusnya berterima kasih padanya, Lu Yuanzhou yang selamatkanmu. Xiao Jie, kamu rela kasih pujian pada sampah? Aku nggak tahan lihat itu. Wan Seng, Kamu sudah sadar, kemarin kamu minum banyak banget. Bikin aku kaget banget. Pas kamu datang, kamu bilang dong, tadi malam. Sebenarnya siapa yang selamatkan Wan Sheng? tentu saja Tuan Qian yang selamatkan Wan Shuang. Jelas-jelas membalikkan fakta. Lu Yuanzhou ini ya, mau punya jasa dikit di keluarga Qian. Memaksa bilang dialah yang selamatkan Wan Shuang. Kita jangan ribet sama dia. Kemarin di depan Zhang Guo saja nggak berani bernafas lega. Sekarang malah bilang kamu selamatkan aku sekali. Kamu itu anjing beneran. Nggak berani cukup. Nggak punya kemampuan apa-apa sendiri, tapi cemburu banget. Wan Cheng, nggak apa-apa kan? Aku bisa mengerti. Orang yang nggak berguna, pasti ada masalah di hati. Xiao Jie, Guru Qin. Kalau sudah kembali, aku akan memberitahunya dengan jujur. Kamu yang menyelamatkan Wan Sheng. Segera cerai denganku. Tang Yun, lihat apa yang dilakukan putri kesayanganmu. Han Nian, kenapa kamu datang? Maksud kamu apa sih? Maksudnya APA? Qin Wan Shuang pergi ke perkumpulan Qianhu untuk menagih utang. Tapi uangnya nggak dapat. Malah memukuli orang. Memukuli orang? Sejak pesta pengangkatan guru itu, keluarga Qin selalu terjebak di mana-mana. Kali ini perkumpulan Tianhu terang-terangan menyerang. Jadi perbankan di Jingai. Juga memutuskan pinjaman kepada keluarga Qin. Qin Wan Shuang, kamu adalah duri dalam keluarga Qin. Dewan Direksi Keluarga Qin memutuskan untuk mencopot posisi kamu sebagai penghuni rumah tua. Kakak,
Bisa nggak urusan ini ditunda sampai Bai Nian pulang? Tunggu Bai Nian pulang? Nggak bisa tunggu lagi. Dia suda dikulikoli zangou que perkumpulan lima bezar. Apa? Ayaku dikulik que perkumpulan lima bezar? Bukan cuma itu. Mereka juga menyebut nama kamu, Qin Wanshuang, harus datang dan minta maaf. Cuma soal ini? Kalian atur sendiri saja. Bu, ini harus bagaimana? Xiao Qin, a Qin. Orangnya dipukuli. Bisa nggak kamu minta tolong? Supaya dia mau melepaskan kakek kami. Kalau aku Kino orang perkumpulan Qinhu. Apa aku masih mau peduli sama keluarga Qin kalian? Tante, jangan panik dulu ya. Lu Yuanzu itu ngotot bilang dia yang memukul orang itu. Kalau begitu, dia yang harus bertanggung jawab. Tapi tadi Qian Shou juga nggak bayar. Ada orang yang jadi saksi buat kamu. Orangnya kamu yang selamatkan. Lu Yuanzhou, kamu masih laki-laki atau bukan? Istrimu diperlakukan. Apakah kamu mau pria lain yang maju membelanya? Betul. Urusan ini serahkan ke aku. Zhao Feilong saja nggak percaya waktu lihat aku. Apalagi anak buah dia. Zhao. Jangan lagi ngomong besar mulut. Bro. Tolong lepaskan aku ya. Sekarang sudah takut kena pukulanku. Kalau mau aku lepaskan, kamu bisa ambil ini. Kalau tidak, aku hancurkan seluruh keluarga Qin dan Changzong. Jangan bercanda. Aku memang. Kakak memang suka dipukul atasan. Sudahlah. Aku mohon sama kamu. Selain urusan ini, aku bisa setuju apa saja. Aku nggak hormat sama kamu. Kakak, kamu sudah gila. Masih mau kasih kamu. Pukul saja. Wah, jangan. Hahaha. Gadis, jangan. Aku datang bantu kamu. Siapa si Lu Yuanzhou ini? Kupikir siapa tuh? Ternyata kamu si pemalas itu. Lu Yuanzhou, kok kamu bisa datang? Urusan keluarga Qin gak ada hubungannya sama kamu. Cepat pergi saja. Wanshuang. Jangan takut, urusan ini serahkan saja padaku. Lu Yuanzhou ngomong besar apa sih? Cepat pergilah. Kamu ini nggak gampang ya. Berani mati juga ternyata. Suruh Qin Lan yang coba dulu, buat aku lihat. Aku bisa pertimbangkan bantu kamu. Aku lihat kamu ini orang yang nekat mati aja. Berani ganggu aku. Kamu tahu siapa orang di belakangku? Ketua Zhao. Jangan bilang itu kamu, meski aku didukung seluruh keluarga lu. Que tuas alguma perlu angkat jari. Bisa hancurin kalian semua. Ketua Zhao. Zhao Qinhu. Lupa ya? Telepon ketua Zhao Dong. Apa? Aku langsung ke sana. Lu Yuanzhong, kamu mati. Masih aku nih, hahaha. Lu Yuanzhou, kamu si pemalas lagi. Lagi wawancara Hua Qianlan. Aku lagi nggak mood banget. Kalau kamu mau mati, sekalian mati bareng aku. Lu Yuanzhou, nggak nyangka kemampuanmu pas-pasan. Tapi amarahmu gede juga. Lu Yuanzhou, kamu masih punya 2 kesempatan. Minta tolong sama aku akan bantu ngomong. Banyak urusan banget sih. Kamu emang nggak tahu diri. Hari ini kamu banyak ngeluh. Kalau bukan karena jenderal bantuin kamu sudah siap-siap mati saja. Siapa sih yang nekat? Berani lawan putra mahkota. Sial banget. Si pembawa sial ini nggak dipenjara ngawasin napi. Kok bisa datang ke sini? Ke sini. Ketua grup Jueshi menolak bayar sisa dana. Aku tolak bayar sisa uangnya. Nggak nyangka wanita bau ini. Bawa laki-lakinya buat lawan aku. Ketua, kamu harus ambil keputusan untuk aku. Ketua Zhao kan bukan orang kayak gitu.
Dasar wanita bau. Kamu masih mau ngeles? Ketua Zhao. Siapa yang salah siapa yang benar? Kamu harus pikirkan baik-baik. Sialan, bajingan ini. Berani ganggu istri pahlawan perang negarayan. Aku benar-benar bakal mati gara-gara kamu, bajingan. Waduh, Kapten bakal marah nih. Kapten, semua ini salahku. Tolong, jangan hukum Yuan Zheng ya. Kalian berdua hari ini pasti mati. Aku dan ayah serta suamiku sudah datang. Kalian berdua hari ini harus berlutut dan minta maaf padaku. Kalau kalian bisa bikin aku senang. Aku akan minta ketua untuk memaafkan kalian. Kalau tidak minta maaf juga. Perkumpulan bisnis Qianhu ini gak perlu ada lagi. Haha. Dasar kalian benar-benar gak takut mati ya. Kamu, berani sekali di depan ketua perkumpulan Qianhu bertindak seberani ini. Ketua, Apakah Anda salah orang? berlutut, ketua. Siapa yang ganda suruh berlutut? Langsung berlutut. Aku gak salah lihat kan? Apa maksudnya topeng Zhao dan topeng abu-abu ini? Diam saja dan amati perkembangan. Ketua. Aku salah. Ketua. Aku salah. Kalau sudah salah, kenapa belum minta maaf pada Nona Qin? Tidak perlu. Wang Shuang yang seharusnya minta maaf padamu. Cepat pergi minta maaf. Nona Qin. Nona Qin, aku salah. Aku bukan manusia. Aku mohon maaf padamu. Nona Qin, jangan marah ya. Aku minta maaf padamu. Jangan marah. Ketua Jung, tidak apa-apa. Jangan sungkan. Pergi sana. Utang 20 juta dari keluarga Qin harus segera masuk rekening. Selain itu, aku akan tambah 20 juta lagi. Anggap saja aku, Zhao Qianhu, memberikan hadiah pernikahan untuk Direktur Qin. Sejak kapan Zhao Qianhu jadi orang yang mudah diajak bicara? Sejak Zhao Qianhu masuk dan bertemu dengan Lu Yuanzhou, sikapnya berubah drastis. Apa kita semua salah lihat? Aku bilang, kamu sudah dewasa. Membantu keluarga Qin melewati masa sulit. Membela kehormatan keluarga kita. Tapi buat apa juga? Kubis ini malah direbut oleh orang tak berguna. Sayang banget anakku yang baik hati. Direktur Lu, Zhao Qianhu memang biasanya gak masuk akal. Kenapa dia bisa membebaskan kita? Bahkan memberikan 40 juta pada keluarga Qin. Apa sebenarnya alasannya? Wanita ini. Dari tadi terus mengganggu aku dan Zhao Qianhu. Apa dia ketahuan sesuatu oleh dia? Aku ini orang tak berguna. Aku tahu apa? Aku gak tahu. Mungkin memang sifat Zhao Qianhu seperti itu. Kamu tahu siapa dirimu. Cepat pergi jauh-jauh. Semua aman-aman saja. Untungnya berkat bantuan Xiao Jie. Keluarga Xiao Jie besar dan kuat. Jadi Zhao Qianhu tahu kalau dia gak bisa sembarangan. Pasti harus menunjukkan muka baik pada Xiao Jie. Itu sudah pasti. Kalau aku gak telepon duluan ke ketua Zhao, mungkin bukan cuma paman Qian. Bahkan Wan Shuang juga akan dalam bahaya. Kamu tertawa, aku tertawa. Muka kamu lebih tebal dari tembok kota. Kamu bilang apa? Kamu masih punya muka biak kedua. Semua ini karena kamu hampir membunuh paman Qin dan Wan Shuang. Kamu salah. Kali ini yang ditangkap adalah Qianhu Shanghui. Semua karena dia. Keluarga Qin kita. Tidak butuh orang yang tidak berguna. Kamu dan Wan Shuang segera bercerai. Orang tua benar. Paksaannya tidak akan manis. Aku dan Lu Yuanzhou memang bukan orang dari dunia yang sama. Dia kumaha membawa malapetaka untuk keluarga Qin. Aku bilang, Yuanzhou meskipun sukses, itu semua demi kamu. Urusan pernikahan jangan dibahas lagi. Aku bisa mengerti sikap paman Qin tadi malam. Kita ada beberapa kesalahpahaman. Nanti jelaskan saja dengan jelas. Apa sih salah paham sama kamu? Aku tidak akan menikah dengan orang tidak berguna sepertimu. Ternyata setelah semua ini, keluarga Qin yang kecil ini masih belum bisa diyakinkan. Ayah, dengarkan aku jelaskan. Tidak ada waktu untuk jelaskan ini sekarang. Aku beri kamu waktu 3 hari. Kalau kamu masih nggak bisa urus ini, mati saja di luar sana, ayah. Buat dulu sampai seperti apa. Malam ini bilang, aku nggak percaya kamu nggak bisa urus kali ini. Haha. Aku bilang, kamu kenapa, Bu? Keluarga Qin bangkrut. Aku bilang ini baru saja dapat kembali uang yang terhutang. Kok bisa bangkrut? Ada orang sengaja menarget keluarga Qin. Menjatuhkan harga saham keluarga Qin. Sekarang keluarga Qin berhutang 1 miliar rupiah ya. Ini harus bagaimana? Bukannya cuma 1 miliar? Aku ada cara. Kamu diam dulu. Kalau bukan karena kamu, seluruh keluarga kita bakal jadi sasaran polisi. Pak Yo, tolong sedikit diam. Cepat cari uang, jangan
Jangan. Yang mulia pasti butuh uang. Tuan muda pasti ada caranya. Aku sudah tanya. Sekarang cuma dengan menguasai gedung puncak di sebelah barat kota, bisa dapat proyek pengembangan di kota Jinhai. Selamatkan keluarganya. Cepat ikut lelang saja. Beli tanahnya kan selesai. Mana semudah itu. Tanah ini rebutan seluruh kota Jinhai. Dana keluarga kita semua sudah masuk proyek. Pakai apa kita bisa tanding sama mereka? Kamu percaya saja sama aku. Aku benar-benar bisa selesaikan masalah ini. Lu Yuanzhou ini bicara soal 1 miliar. Bukan 10.000. Ini sudah kapan? Masih saja ngomong besar mulut. Kalau aku nggak bisa selesaikan masalah ini, aku nggak akan pinjamin kamu lagi. Kalau kamu bisa selesaikan, aku nggak akan ikut campur urusan kamu sama Wan Xiang lagi. Sepakat. Iya, sudah ketahuan masalah keluarga Qin. Itu ulah Qian Jie. Ternyata aku nggak salah tebak. Keluarga Qian sengaja buat jebakan ini untuk menguasai keluarga Qin. Mereka yakin keluarga Qin nggak punya dana cukup untuk melelang gedung finansial ini. Nanti pasti harus minta tolong sama keluarga Qian. Guru, enemy Mang Pinter. Siapkan diri untuk ikut lelang. Guru, nggak usah repot-repot. Aset yang dilelang itu memang milik Anda. Tinggal suruh orang bawa saja. Kalau ada yang mau main-main sama kita lawan sampai habis. Keluarga Qian. Aku mau bikin mereka tambah sengsara. Aduh, bukankah ini teman lamaku? Wan Zhuang, wanita tercantik di Jinhai, ya? Demi nutup hutang 1 miliar keluarga Qin. Pasti lagi pusing banget. Kalian kok bisa tahu? Seluruh Jinhai sudah tahu. Keluarga Qin mau bangkrut. Keluarga Qin gak akan pernah tumbang. Wan Zhuang dan keluarga Qin mau bangkrut. Mending ikut aku jadi istri kecilku gimana? HMPH, ngapain repot-repot jaga-jaga? Mulutmu bau banget. Sialan, sampai kayak kamu berani ganggu aku? Cari mati? Lu Yuanzhou, cepat berhenti. Dia udah nggak kuat diajak ribut lagi. Aduh, Lu Yuanzhou. Kenapa kamu malah nambahin masalah buat aku? Cepat minta maaf dong. Kak Qian. Aku belum pengen kamu mati sekarang. Aku sarankan jangan uji kesabaranku. Aku bilang, Lu Yuanzhou udah nyakitin beberapa tim ini. Mereka semua keluarga terpandang di Jinhai. Satu aja mereka tarik keluar. Itu semua punya aset miliaran. Kalau sekarang minta ampun sambil sujud. Mungkin waktu lelang nanti, mereka masih bisa ngasih muka dikit. Aduh, minta maaf. Minta maaf, aku nggak mau dia mati. Minta maaf, aku nggak mau dia mati. Sekarang baru takut ya. Pergi sana. Aku kasih pelajaran. Berani dulu. Bilang suamimu segitu impulsifnya. Takutnya malah ngerugiin keluarga Qin. Binatang Lu Yuanzhou. Kamu sengaja mau bunuh Jin Qiang. Senang ya? Aku bilang. Kok sampah ini datang? Ya, grup Qin lagi ada masalah dana. Mereka pasti mau beli gedung Dingseng. Sayang banget tanah ini. Harus dapat. Berani sekali. Kursi ini bukan untuk orang cacat sepertimu duduki. Kursi ini, Ini kursi khusus komandan. kamu nggak pantas duduk di kursi VIP. Sekarang keluarga Qin sedang jadi sorotan. Posisi ini jelas lebih tinggi dari yang diduduki Han Chuan. Kalau aside bangset ini duduk di situ. Bukankah sama saja meremehkan aku? Sudahlah begitu. Cukup. Kamu masih nggak puas kursinya nggak cukup mewah? Ya sudah, biarkan si bangsat itu duduk. Nanti liha comandam bava orandá tamberez em dia. Kakak, kita sebenarnya nggak punya uang. Sekarang malah bakal bikin musuh di lelang ini. Mending kita pergi dulu saja. Cari cara lain saja. Malam ini dilelang. Aku pasti akan buat kamu dapatkan apa yang kamu mau. Malam ini dilelang. Aku pasti akan buat kamu dapatkan apa yang kamu mau. Barang yang akan dilelang kali ini adalah sebidang tanah di gedung puncak barat kota. Harga pembuka 50 juta. 50 juta. Ah, kita cuma punya 30 juta. Harga awal saja sudah nggak cukup. Pena, aku bisa pura-pura kaya. Gaya juga cara pria menarik wanita. Lu Yuanzhou, kalau nggak pamer kamu mati ya. Duit dikit atau banyak, nggak usah peduli aku. Fokus pada lelang saja. Nanti tanahnya bisa keambil orang lain. Lelang dimulai sekarang. 55 juta. Tua ini. 55 juta, 50 juta. Tuan ini nawar 60 juta. 1 miliar, keluarga Chen memang kaya banget. Langsung nawar 1 miliar. 2 miliar. Lu Yuanzhou, kita nggak punya uang. Ngapain berantem sama Qian Shao? Aku sudah coba.
Dana Longkar keluarga, Qian, Paling, Kuma 30 juta. Masa nawar 2 miliar ke Lu Yuanzhou. Tua ini menavar. 2 miliar, 2 miliar. Sekali nawar 2 miliar, kedua kalinya. 2 miliar sekali, 2 miliar sekali lagi. Kedua kalinya 2 miliar 100 juta. Untungnya, hampir bikin aku kaget mati. Lu Wanzhou, jangan sembarangan nawar. Kita sama sekali nggak punya sebanyak itu. Qian Wanzhou, kalau kamu merasa kesulitan, bisa bilang ke aku. Aku beli tanah ini dan kasih ke kamu. Bolkin? Qian Xiao, aku nawar 2 miliar 100 juta. Pertama, 500 juta. Kamu Hilia? Cuma 50 juta. Kamu malah nawar senaknya. Nggak nyangka kamu bisa nawar segitu. Tapi nggak berarti kamu sanggup bayar. Lelang ini untuk yang berhasil beli kuil kuno. Nintendo tidak mau menerima. Lu Yuanzhou, kamu berani sekali. Dengar tidak? Lu Yuanzhou, hati-hati jangan sampai malu sendiri. Kamu yakin aku nggak sanggup bayar segini? Kukup, Lu Yuanzing. Jangan pura-pura lagi. Kalau minta tolong Jenderal Xiang Hua, mungkin masih ada harapan. Qian Xiao, ayo kita bertaruh bagaimana? Kamu mau taruhan apa? Taruhan apakah aku bisa bayar uang ini atau tidak? Gila ya. Qian Shao, jangan pedulikan dia. Qian Xiao, jangan-jangan kamu nggak berani taruhan? Hei, kenapa yang pertama cacat malah Lijiaki? Sampai sekarang masih pura-pura. Kalau kamu bisa keluarkan 500 juta, semua aset keluarga Qian aku serahkan dengan tangan terbuka. Hahaha, sepakat. Sepakat. Itu nggak mungkin. Kartu Black Gold cuma ada 3 di seluruh negara yan. Mana mungkin dia punya? Lu Yuanzheng mau nipu siapa dengan kartu Black Gold palsu? Asli atau palsu? Cek aja langsung. Pembayaran berhasil. Ini nggak mungkin. Ada apa ini? Qian Xiao, tolong tepati janjimu. Dalam waktu 3 hari, tolong serahkan semua aset keluarga Qian. Aishwan, masalah selesai. Ayo kita pergi. Sialan. Apakah pengaturan orang di jalan sudah siap? Sialan. Ada Jebacon. Bukan untuk kita. Lihat dari situasinya. Lu Yuanzhou dia nggak akan selamat. Jenderal, bukankah kita bisa jadi yang menang di belakang? Merebut tanah ini. Jangan lupa siapa dirimu sendiri. Hal seperti ini aku nggak akan lakukan. Juga nggak mau lakukan. Bava mengaki kezalan. Ayo pergi. Kalau Lu Yuanzhou melawanku, biarkan dia nasibnya. Kaya tahu miskin sudah takif. Lu Yuanzhou, jujur bilang. Kartu ini dari mana? Dari mana dapat uang sebanyak ini? Sebenarnya Zhao Qianhu yang memberiku. Dia bahkan gak kenal kamu. Mana mungkin dia kasih kartu ini ke kamu? Kenapa coba alihkan pembicaraan? Kellyer, Jangan coba-coba alihkan pembicaraan. serahkan sertifikat tanah gedung puncak. Lihat kamu bisa ambil atau enggak. Sekarang harus gimana? Dengarkan perintahku, lari dengan baik. Apa kabar? Bawahan Dewa Penjaga terlambat datang menyelamatkan. Mohon maaf. Kamu hubungi wali kota Jinhai. Besok aku akan berkunjung ke dia. Wan Zhuang, jangan takut. Penjahat sudah ditangkap. Benarkah? Kemarin mobil wali kota kebetulan lewat. Wali kota yang menyelamatkan kita. Wan Zhuang, cepat persiapkan diri. Kita akan menemui wali kota. Benarkah kita benar-benar bisa bertemu wali kota? Bagus sekali. Keluarga Qin sudah terselamatkan. Ingat bawa surat hak milik dari Tuan Dingfeng. Surat hak milik? Oh iya, Lu Yuanzhou. Bukankah kamu berutang penjelasan padaku? Jangan tanya lagi, Wen Shuo,
wali kota tidak akan menunggu orang. Uang ini pasti asalnya tidak jelas. Tapi yang penting sekarang menyelesaikan kesulitan keluarga Qin. Lu Yuanzhou kenal dengan wali kota. Lu Yuanzhou, apa sebenarnya yang kamu sembunyikan? Aku pasti akan menyingkirkan orang tuamu. Masalah hari ini sudah selesai. Malam ini bagaimana? Sudah ketemu wali kota. Aku sampai susah payah minta bantuan ayahku. Ternyata kamu adalah Tuan Qian. Turun tangan membantu. Aku memang bilang, Lu Yuanzhou mana mungkin punya kemampuan ini. Terima kasih, Tuan Qin. Lu Yuanzhou, tidak kusangka kamu mengacaukan rencana terakhir kali. Aduh, aku harus cari cara lagi supaya keluarga Qin mau bertindak. Paman Qin, kali ini perusahaan properti keluarga Qian akan menambah modal dan saham. Kuotanya terbatas. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga agar kuota ini diberikan kepada keluarga Qin. Hahaha, Paman Xiangjia. Ternyata aku tidak salah menilai kamu. Hahaha, Paman Qin, kamu terlalu memuji. Dengan hibangin aku dan Wan Fong. Keluarga kita seperti satu keluarga. Hahaha. Tuan Qin, aku sudah memutuskan. Akan mengeluarkan 30 juta untuk pembelian saham. Aku tidak setuju. Sampah ini masih saja bisa hidup dan kembali. Van Qiu, urusan keluarga Qin. Kamu tidak punya hak untuk tidak setuju. Wan Xiao. Kerugian internal di grup Qian sangat parah. Kalau kamu masukin uang sekarang, sama saja seperti memberi daging ke anjing. Mereka menambah modal dan saham cuma buat mengumpulkan uang lalu kabur. Sesuai Terahan, Tuan Qian. Sekarang semua aset keluarga Qian adalah milikku. Booming jelas-jelas mencuri uang gelap dari bos besar. Dia begitu licik dan tak tahu malu. Taruhanmu tidak berlaku. Lu Yuanzhou, kamu ada waktu? Aku traktir kamu minum. Anggap saja ini sebagai terima kasih dariku. Ada apa sampai harus berterima kasih? Tidak mau pergi? Hehehe, jangan pergi, Pak Polisi Lu. Tentu saja aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena peringatanmu, aku masih berencana beli 10 juta saham di grup Qin. Jadi begini, apakah kamu sudah bantu aku menghindari kerugian 10 juta? Kalau begitu, kamu bilang aku harus traktir kamu minum atau tidak? Tidak ada satu pun orang Qin yang percaya padaku. Kamu percaya padaku. Jenderal Hua, grup Yu mendapat tekanan dari grup Longmen. Kepribadian Yu King Er yang keras kepala tidak akan mudah kompromi untuk sementara waktu. Saat itu mereka saling bertikai. Kita bisa mendapat untung dari perseteruan itu. Grup Longmen didukung oleh organisasi Longmen. Grup Yu pasti bukan tandingan mereka, tapi demi keamanan. Kalau perlu, langsung bilang saja padaku. Grup Yu Qing. Bukankah itu adik perempuan Lao Yu? Lao Yu di penjara. Selalu berperilaku baik di sana. Kita harus bantu dia. Matanya nakal. Hati-hati, aku akan bilang ke Wan Shuang. Ayo kita minum. Sepertinya Hua Qianlan siap menghadapi Yu Shijingya. Pas banget bisa manfaatkan situasi ini. Biar Hua Qianlan tahu kalau masih ada yang lebih hebat. Di atas langit masih ada langit. Kalau aku nggak salah lihat tadi, orang itu seharusnya Jenderal Huaya. Dia pernah bantu kamu di kamar dagang Qian Gu sebelumnya. Jujur aja, apa dia suka sama kamu? Aku lebih suka yang bebas seperti itu. Kalau begitu kamu nggak suka, tapi kamu malah terus lihat dia lama banget. Kamu suka sama cewek cantik di sampingnya ya? Maksudmu? Kalau benar-benar soal Wan Shuang dan King Er, aku nggak mau pilih salah satu. Terserah jodoh saja. Kalau jodohnya habis, ya berpisah saja. Terus kamu pikir aku gimana? Kamu kan sahabat Wan Shuang. Dia sama sekali nggak suka kamu malam ini. Keluarga Qin juga nggak suka sama kamu. Nggak kayak aku yang bisa lihat permata. Aku yang kaya sampah ini mending nggak merepotkan kamu. Ambil uang ini. Cewek ini jadi milikku. Ambil uang ini. Cewek ini jadi milikku. Bawa uangmu dan pergi sana. Belum cukup? Sabar dulu. Cukup atau tidak? Cukup atau tidak?
Jangan nggak tahu diri. Wanita ini sudah pasti aku punya. Lepaskan aku, pergi sana. Kamu berani pukul aku? Kamu tahu aku siapa? Aku anak muda pemilik grup Longman. Sialan, sialan, sialan. Di depanku, siapapun kamu. Pergi sana, lihat cuekmu itu kehormatan buatmu. Dia anak muda pemilik grup Longman. Wang Qixing. Kita mati deh. Kamu yang tampar dia. Bukan aku. Aku nggak tahu dia anak muda pemilik grup Longman. Aku duluan ya. Aku pergi dulu. Maaf. Boleh. Kamu merangkak lewat sini, terus belajar gonggong 3 kali. Lalu suruh pacarmu malam ini melayaniku dengan baik. Masalah ini bisa aku anggap tidak pernah terjadi. Menir Wang, ayah saya adalah ketua dewan direksi grup Su. Su Zhengdao, kita semua adalah mitra bisnis. Anda yakin mau korupsi sendiri? Rapsu. Aset keluargamu ITU. Bahkan belum sebesar aset salah satu anak perusahaan kami. Kamu bilang ke aku. Sudahlah, kamu punya. Kualifikasi buat ngomong? Yang mulia. Ada apa sampai kamu seperti ini? Kasu sampai-sampai buat Anda terkejut. Tenang saja, saya paham aturan bar ini. Saya tahu. Tidak akan biut kerbian. Pasti tidak akan merepotkan Anda. Pacar bocah ini yang mulai duluan, lihat sendiri. Kalian yang mulai duluan. Terus apa? Aku tidak peduli dendam apapun di antara kalian. Di hotelku kamu yang mulai duluan. Pak Wang. Beritahu aku bagaimana menangani perselisihan di barku. Merangkak lewat sini, keluar, dan gonggong 2 kali. Kakak, bagaimana ini? Silakan. Begitulah cara kalian menangani masalah. Kamu ada keberatan? Ada. Keberatan besar malah. Sial, kenapa kamu ngomong sama Kak Su seperti itu? Apa kamu mau mati? Kamu tahu dia siapa? Kak Su itu putri keluarga Su. Keluarga Su masuk 10 besar di Tiongkok. Lu Yonzhou benar-benar buaku selaka. Hebat. Orang bodoh wajar saja tidak tahu apa-apa. Keluarga Su bisa mengatur segalanya di negara Yan. Memencetmu seperti memencet semut. Selesai sudah. Liburan musim panas kita semua hancur. Aku yang pukul dia. Dia yang mulai bertindak kasar duluan. Pakai pena biut angkem orang. Ini urusan yang kamu nggak bakal ngerti. Jangan salahkan aku kalau aku nggak hormatin kamu. Bungkam saja mulutmu. Aku malah pengen lihat kamu berani nggak hormatin Su Jiao Jiao. Masalah ini nggak bisa dimaafkan. Seret keluar Shen Jiangwei. Nona Su, kamu nggak bisa begitu. Tunggu sebentar. Jiao Jiao, aku sudah lihat semuanya tadi. Kasih aku muka dong. Masalah ini sudahlah. Nona Shu. Dia itu orang yang batal nikah sama jenderal kami. Pecundang. Jenderal yang membatalkan janji duluan. Merasa bersalah. Jadi tolong maafkan dia. Demi muka Jenderal Hua, aku nggak butuh nyawamu yang sampah itu. Bawa orangmu pergi dari sini. Qixing, mazala ini sudahlah. Baiklah, karena Jenderal Hua dan Kak Su yang minta. Baiklah, urusan ini kita anggap selesai. Anak muda, kali ini kamu beruntung. Lain kali aku buat kamu menyesal. Uazi. Kalau aku punya orang seburuk itu yang mulutnya bau di sampingku, aku pasti sudah menyuruhnya pergi jauh-jauh. Su Jiao Jiao. Kamu tahu nggak kalau hari ini Hua Qianlan yang menyelamatkanmu? Aku minta tolong, jaga mulutmu baik-baik. Jangan buat aku repot, oke? Lu Yuanzheng, kamu benar-benar anggap dirimu seseorang. Kalau bukan karena Jiang Jingchu, sekarang kamu sudah jadi mayat. Ribut sama orang seburuk kamu. Sama saja merendahkan harga diriku sendiri. Hari ini urusan dengan Jenderal Hua kita anggap selesai. Kalau ada lagi, aku nggak akan segan-segan. Lu Yuanzheng.
Jangan sok hebat karena aku beri kamu kesempatan. Belum lagi Shu Jiao Jiao. Tunangannya itu Dragon Gate Guest Official. Kamu mau cari masalah lagi? Aku juga ikut sekali. Apa sih arti seorang Dragon Gate Guest Official? Aku sarankan kamu jangan percaya omongan itu. Kalau tidak, kamu sendiri yang celaka. Aku sudah beri kamu 3 kesempatan. Hari ini kamu pakai satu lagi. Jadi. Kamu cuma punya 1 kesempatan tersisa. Itu satu-satunya kesempatan hidupmu yang hina ini. Berhati-hatilah dengan dirimu sendiri. Hao Jianlon. Urusan hari ini aku sudah membantumu. Tapi aku juga kasih kamu peringatan. Jangan coba-coba mengincar grup you. Kalau tidak, akibatnya tanggung sendiri. Omongan seperti ini keluar dari mulut keluarga besar Yan Kuo. Aku masih bisa dengar. Kamu sebaiknya dengarkan baik-baik. Yanya, Kamu dan Jenderal Hua sebenarnya apa hubungan kalian? kenapa kamu tahu? Lu Yuanzhou kenal sama wali kota. Dan juga ada kaitan dengan Jenderal Hua. Dia bukan orang biasa. Baiklah, kalau kamu nggak mau bilang. Aku nggak tanyakan lagi. Ayo kita minum. Minum sedikit biar berani. Aku hari ini benar-benar takut banget. Bawa aku pulang saja, ya? Baiklah, makasih. Makasih. Mau kemana? Lu Yuanzheng, kamu hebat banget. Jadi sipir penjara kayaknya kamu dapat banyak uang ya. Bisa tinggal di rumah sebagus ini. Rumah di Yulong Mountain Villa bagus, kan? Yulong Mountain Villa. Kamu sebelumnya membuat keributan besar di jamuan pengangkatan murid di Aula Huatang. Membuat Tuan Panglima sangat marah. Sehingga dia menolak untuk menerima kamu jadi muridnya. Sekarang kamu malah membawaku ke kediaman Tuan Panglima. Lu Yuanzhou, apa kamu ingin membunuhku? Aku yang membawamu ke sini. Ini bermasalah. Murid yang memberiku rumah ini. Tidak demam, Lu Yuanzheng. Kamu hanya 1 jurus. Villa Yulong ini nilainya 5 miliar. Bahkan menjual seluruh keluarga Kingku pun tidak cukup. Kamu mengerti? Tuan Panglima. Tolong beri aku kesempatan lagi. Orang gila. Tuan Panglima. Ini hadiah dariku untukmu. Hanya ingin kamu mengerti. Aku hanya berharap kamu bisa mengerti. Di dalam hatiku, kamu sudah jadi guruku. Apa jangan-jangan aku salah lihat? Orang barusan kok mirip banget sama Lu Yuanzhou. Itu tadi Jenderal Hua. Ini benar-benar Villa Yuelu. Kamu bilang ini hadiah dari muridmu. Jangan-jangan kamu. Pak Huang, Anda sudah datang. Silakan masuk. Hak Wong, hari-hari di jalan. Hihi, Ngapain? Orang nganggur dan miskin jangan ganggu. Aku mau ketemu ketua you. Siapa kamu? Aku harus ketemu ketua. Cepat pergi, itu kakak ketua yang suruh aku datang. Omong kosong. Aku kenal semua orang di gedung ini. Pak Yu paling benci sama kakaknya. Kayaknya Pak Yu ini masih sangat dendam sama adiknya. Ngapain lama-lama? Cepat pergi, cepat pergi. Asalkan aku tanda tangani kontrak ini. Kamu bisa buat aku ketemu kakakku. Betul. Dan tanah New Century ini. Grup you kalian gak sanggup ambil. Juga gak bisa lawan grup longmen kami, tahu. Grup longmen kami didukung oleh kekuatan besar. Aku janji sama kamu. Tapi kamu harus pastikan semua yang kamu bilang itu benar. Bah. Pasti benar adanya. Abu itu? Pak Meng, uangnya. Ternyata kamu sampah. Ternyata kamu orang Yu Qinger. Aku ada urusan sama Pak Yu. Kamu yang pergi saja. Atau aku yang akan mengusirmu sampai pergi. Li Qinger, aku mau bicara sama kamu. Pikirkan baik-baik.
Kamu siapa? Aku orang kakakmu. Ini Liontin kakakmu. Tepatnya. Kakakmu adalah sipir penjara tempat aku bekerja. Aku yang akan merawatnya. Aku tidak butuh dirawat. Kamu memang tidak butuh dirawat. Lihat apakah harta miliaranmu bisa bertahan. Itu terserah Anda untuk bilang. Sian Air, grup U kalian sedang ditekan oleh grup Longman. Yenghua. Keluarga Su dari 10 keluarga besar juga hanya bisa ikut campur. Bukan cuma itu, Jenderal Yang Guoyu dan Hua Qianlan juga hanya bisa ikut campur. Kamu sebenarnya tahu apa saja. Kalau ketiga kekuatan itu menyerangmu bersamaan, kamu pikir dengan kekuatanmu sendiri bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Kamu bisa bantu aku. Pertama aku harus punya posisi di grup U dulu, supaya nanti kalau ada masalah bisa langsung aku bantu kamu. Mulai sekarang, Kepala Departemen Keamanan Grup U adalah kamu. Pak Yu, saya tidak setuju. Kenapa harus saya membiarkan orang asing jadi Kepala Departemen Keamanan? Dengan satu jurus aku bisa buat kamu merangkak selama setengah jam. Masukan Wang Qisheng. Itu sudah hal serius. Kamu masih mau bilang apa? Bukankah sudah dikatakan proyek pengembangan Jinghai sudah didapat? Tapi kenapa sampai sekarang uang proyek belum juga dikirim? Wan Shuang, direktur ini, kamu bisa kerja atau tidak sih? Kalau nggak bisa kita ganti orang. Perusahaan nggak kuat kalau kamu bikin ribut terus. Masalah ini bisa diselesaikan, tapi Malam ini ke kamar 302 Hotel Jinghai. Kita tutup pintu dan bicara pelan-pelan. Tapi manajer Wu dari proyek itu sangat menjengkelkan Perusahaan butuh pemimpin yang bisa berkorban. dan bisa membawa keuntungan. Aku bilang jangan khawatir. Serahkan urusan ini padaku saja. Aku ada sedikit hubungan dengan Direktur Bank Jinghai. Dia bisa bantu aku. Kamu siapa sih? Berani-beraninya mau dekat-dekatin diri sama Direktur Bank Jinghai. Nenek Shin, tolong tenang dulu. Ada beberapa hal ini buat orang cacat. Susahnya seperti mendaki langit. Tapi biar aku. Cuma urusan kecil. Kak Qin, kamu punya cara? Tentu saja. Aku dan Jing Pei itu. Lagi pula dia sampai minta-minta. Harus kasih aku mahar. Masih ada adik kedua. Menurutku sih, itu adik keduamu yang kamu nangis-nangis minta pinjaman. Sampai sekarang belum juga dapat pinjaman, kan? Maksudmu apa? Kamu maksud apa? Benar-benar tulus mau bantu aku. Tapi kamu terus-terusan. Memfitnah aku dengan tongkat besi emasmu. Itu terlalu menyakitkan, ya kan? San Zhao, omong kosong ini, sifat minta maaf sama, Tuan Muda. Faktanya memang begitu. Kamu sendiri tahu itu. Lu Yuanzhao, aku mau bilang sesuatu lagi. Keluar dari sini sekarang juga. Wan Sheng, kamu fokus kerja aja. Sisanya serahkan ke aku. Terima kasih, Kak Ji. Panggil manajer Wu kalian keluar. Aku mau bicara soal cuti dan haknya. Ada apa yang perlu dibicarakan? Kamu suruh Chin, Wan Shuang buka baju. Terus menemani manajer tidur sebentar. Bukankah itu sudah cukup? Tapi kamu malah bilang. Berani-beraninya kamu pukul aku di kantor. Hari ini aku akan hancurkan kamu. Meski manajer Wu kalian datang, hari ini aku tetap akan pukul kamu. Siapa yang mau pukul aku? Manager. Manager tolong. Siapa yang mau pukul aku? Manajer Wu, ya? Saya manajer Wu. Manajer Wu adalah dia. Dasar orang bodoh. Berani berbuat owner di Bank Ninghai. Manajer Wu sudah datang. Aku ingin lihat kamu berani apa tidak menyentuh aku. Awas kamu. Manajer Wu. Tolong aku. Tolong aku. Lepaskan dia. Aku tidak akan menyerah. Siapa yang bisa mengalahkanku? Sudah lama tidak ada yang berani di depanku. Aida APA? Grupkin hari ini bangkrut. Bagus. Aku suka kamu. Sepertinya harus langsung suruh Presiden San kasih perintah ke kamu.
Kalau begitu lebih baik kamu hubungi Presiden San sebelum mati. Hahaha. Walakoda Huang. Tolong berikan aku nomor telepon Presiden San. Aku ada urusan dengan dia. Cuma urusan kecil. Aku akan suruh dia datang langsung. Bagus, anak muda, lain kali. Silakan duduk dulu kalian. Bahkan nomor telepon Presiden San saja tidak punya. Mas berani datang ke sini buah hibut. Wali kota Huang itu brengsek apa sih? Kamu kira ini mainan anak-anak? Bagaslah. Nanti Presiden San datang juga cukup. Semoga kalian juga santai seperti itu. Anak muda, jual satu kuda kayu. Grup Kin akan bangkrut sebelum malam ini. Dan kamu. Mereka sudah pergi duluan. Biarkan dia mati. Siapa yang ribut di sini? Ada apa ini? Bos, Anda datang. Grup Ki entah dari mana dapat orang brengsek. Memaksa kami memberi pinjaman. Kalau nggak mau kasih, ya dipukul aja. Kepala seksi, lihat tangan saya ini. Wajah ini, darah ini juga. Semua gara-gara San Zhongtian itu. Kamu memang begitu cara ngatur anak buahnya. Nggak terima, bos. Kamu itu sampah. Karimati, bos. Duduk dulu, minum teh. Tunggu saya. Tunggu saya beresin masalah. Ini, Neni minta maaf sama Anda. Kayaknya saya harus langsung ngasih pelajaran ke anak buah Anda nih. Direktur San, awu. Buat dia mati. Bos, kamu kok beda sama si BC itu ya? Direktur itu, si BC itu yang duluan nyerang. Luka di kaki Anda itu salah saya yang kurang ajar. Mohon maaf, Pak Lu. Mohon maaf, Pak Lu. Saya kena serang sama orang brengsek kayak dia. Maaf ya. Harap Anda bisa memaafkan kesalahan kecil saya. Nggak nyangka suami Qin Wan Shuang seganas itu. Benar-benar bikin saya celaka. Sujud minta maaf. Kamu tuli atau bisu sih? Pak Lu, maafkan saya. Beneran minta maaf. Anak buah saya kalian bajingan-bajingan begini. ITU salah saya yang lalai. Cepat pergi sana. Tenang saja, Pak. Soal pinjaman grup Kin saya yang atur langsung. Terima kasih, Direktur Kin, atas bantuan Anda. Semua rekening perusahaan sudah menerima dana dari Ban Jinghai. Terima kasih banyak, Qian Xiao, atas bantuannya. Sejak kapan pinjaman Ban Jinghai jadi seenak ini? Berhasil. Apa yang Wan Shuang janjikan ke kamu? Pasti saya lakukan. Nggak kayak orang tertentu cuma bisa omong kosong. Apalagi cuma puluhan juta. Buat grup Qian kita itu bukan uang receh. Uang receh. Kalau receh, kenapa kamu nggak keluarin duit sendiri buat saya? Lu Yuanzu. Mulutmu cuma bisa ngomong besar dan nyinyir aja? Kata maaf nggak bakal jelasin apa-apa. Pinjaman Ban Jinghai itu saya yang minta ke Direktur San. Kenapa saya harus minta maaf? Lu Yuanzu? Ngaku kalah sama orang lain itu susah banget ya. Lagi pula saya nggak punya hak ketemu Direktur San. Kamu mana punya kemampuan sih? Kepenakan. Mungkinkah ini benar-benar ulah Lu Weizhong? Rong, kamu terlalu lembek. Fakta tetap fakta, dia itu. Apa lu ini nyuruh kamu? Buat ngomong baik tentang dia di depan Wan Shuang? Enggak sama sekali. Lu Yuanzhou, kamu mau minta maaf atau enggak sih? Enggak mungkin minta maaf. Baiklah, Jie Xiao. Bagus. Jie Xiao. Kita sudah membeli makanan ini. Lu Yuanzhou, kalau kamu nggak habis, bisa dibungkus kok. Nikmati perlahan. Hahaha. Sekarang aku punya kesempatan untuk sendiri dengan Lu Yuanzhou. Itu dia. Kamu kenal? Cowok manis yang di dalam itu. Dia yang beberapa hari lalu bikin rusuh di bar. Berani-beraninya nginjek aku gara-gara Flower General. Berani sakiti wanitaku. Dia tamat. Mending jangan dulu deh. Soalnya muka Hua Qianlan tetap harus dijaga. Pakai uang buat apa sih? Bikin aku marah itu sama aja, nggak ngasih muka. Siapa sih yang nggak tahu malu? Berani bikin wanitaku sedih. Kakak ipar,
Aku lihat kamu jago banget ngeluarin duit. Hari ini bisa bergerak. Asal kamu sekarang mau sujud di depan wanitaku. Aku bisa maafin semuanya. Orang ini tamu kehormatan Longman. Wah, ini sih tamat sudah. Lu Yuanzhou, Zhang Ge makan dulu. Lihat gimana nanti ya. Makanan sena ini gak dimakan sayang banget. Dia tamu kehormatan Longman. Dengan satu kata saja. Bukan cuma kita berdua. Seluruh keluarga kita bisa tamat. Tamu kehormatan Longman itu artinya apa sih? Hebat banget ya, berani banget. Tuan, jangan bicara sembarangan. Aku benar-benar bisa mati karena kamu. Tuan Zeng, maaf sekali ya. Tolong dong, kamu minta maaf saja. Kalau tidak, kita berdua nggak bakal selamat keluar dari sini. Perkenyang baru ada, tenaga, biat mering kamu. Bocah, kamu sombong banget. Aku perintah kamu sujud. Sujud. Kamu kira kamu siapa sih? Layak banget aku perhatiin. Kamu benar-benar nggak peka ya? Oke, hari ini sekalipun Hua Qianlan datang, dia nggak bisa nolongin kamu. Kakak, tolong aku ya. Jangan bodoh. Penginapan Longman bukan orang yang bisa kita lawan. Kamu minta maaf sekarang juga. Negara, Yen Mi Meng, keluarga Su. Roman, kenapa takut? Haha, aku takut. Benar-benar lucu banget. Nomor 250.438 benar sekali. Kamu itu cuma embun pagi. Kamu kenapa? Diam. Gak nyangka keluar 2 tahun. Terus berani bikin wanitamu naik ke atas aku. Lu Shui. Ini semua salah paham. Semua salah paham. Ternyata waktu itu Pan Langshan kamu masih si putih manis itu ya. Pukul sendiri. Kukuman mati pantas. Ukuma mati pantas. Kukuman mati pantas. Dunia ini kenapa sih? Tamu kehormatan Longman suruh Lu Yuanzhou yang pecundang ini sujud. Apa benar komandan Jinggai memang murid Lu Yuanzhou? Kamu saja yang datang. Terima kasih, komandan Lu. Paman, cepat minta maaf ke Lu Yuanzhou dulu. Penginapan Longman harus minta maaf ke Gu Yuanzhou dulu. Benar-benar membuat mata terbuka. Gila banget sih. Kenapa tiba-tiba jadi gila? Aku ini mewakili keluarga Su dari negara yang di belakangku. Loh, kamu suruh aku minta maaf sama dia? Keluarga Su nggak bisa nerima kamu. Tunggu dulu, Paman. Lu Zhan. Aku harus berlutut sama kamu. Lu Yuanzhou. Kamu ini kepala keamanan cuma buat makan doang, ya? Aku kasih kamu 10 menit. Cepat balik ke sini. Kali ini aku maafkan kamu, pergi sana. Hak Wong, Indah sudah datang, silakan masuk. Kakakku, ini murid langsung dari penginapan Longman. Ki, jangan gak sopan. Lagi pula Yu adalah calon kakak iparmu. Tanah di New Century ini, grup Longman kita harus menunggu sebentar. Masih ada orang yang belum datang. Pak Yu, Anda nggak mungkin masih berharap sama si sampah itu, kan? Pak Yu, lebih baik Anda tanda tangan saja, tunggu sebentar. Maaf ya, Pak, telat nih. Pak Yu, ini yang Anda panggil sebagai bantuan? Hahaha. Kupikir siapa tadi? Ternyata cuma kamu anak tampan itu. Kakak, yang pukul aku kemarin memang dia. Nanti kamu harus bantu aku ngasih pelajaran yang serius, ya? Dia murid langsung dari penginapan Longman. Loh, Kamu yakin bisa? Gampang. oke, aku percaya kamu sekali ini. Kalau dia jago banget, kamu jangan ragu langsung balik. Kalau sampai ada yang meninggal, tanggung sendiri akibatnya. Lu Yuanzhou. Mendingan batalin saja. Cari mati, ya? Nah, kalau berani lawan aku langsung. Lawan langsung. Takut kamu mati terlalu cepat. Kakak, pukul habis dia. Aku yang ajarin jurus Bagua Palm yang asli. Hari ini aku kasih kamu pelajaran gratis yang serius. Bocah bau kencur. Mati di depan mata. Omong besar tanpa malu. Jurus ini adalah jurus paling mematikan dari Bagua Palm. Sepertinya Lu Yuanzhou hari ini sudah selesai. Pak Li, bisa panggil orang. Pamer di lingkaran sosial. Kakakku ternyata kalah, ya? Mata aku salah lihat, ya? Kamu pakai sa jurus sudah kalian Wang Jingxiang. Lu Yuanzhou mena. Dia mena lava murid penjinapan Longman kumadengan satu jurus. Kakak Lu Yuanzhou. Tanah di New Century ini kamu yang dapatkan. Mulai sekarang proyek ini jadi tanggung jawab kamu. Aku bilang, suamimu itu memang gak punya rasa waktu sama sekali. Bikin kita semua nungguin dia lama banget. Aku rasa si beban ini mungkin sudah mati di luar sana.
jangan marah ya. Dia itu beban yang cuma mau makan enak dan malas-malasan. Bahkan nggak punya kerjaan. Sehari-hari di luar juga nggak jelas ngapain aja. Ya, Paman Tian, aku sudah pulang. Kok lama banget baru datang? Aku lagi sibuk urusan proyek. proyek apa sih? Kan cuma jaga pintu doang. Emang sibuknya apa? Telat ya sudah. Malah bilang sibuk proyek. Lu Yuanzhou, mulutmu tuh memang nggak pernah berubah. Sama sekali nggak ada perbaikan. Sudahlah, jangan ngomongin itu lagi. Sekarang kita mulai ngomong hal serius. Belakangan ini grup U berhasil dapat tanah New Century. Siap dikembangkan. Qian Xiao ada hubungan dengan kepala proyek. Aku panggil semuanya buat bahas soal ini bareng-bareng. Dia kenal kepala proyek New Century. Kok aku nggak tahu? Tahu juga buat apa? Proyek New Century ini, rencananya sebagian akan di-outsourcingkan. Kita cuma perlu dapat salah satu proyeknya. Minimal untung 20 miliar, low. Tuan Qian benar-benar penyelamat grup Qin kami. Aku bilang, cepetan ucapin terima kasih dong, Kak Qian. Aku bilang, antara kita cuma urusan kecil kayak gini. Nggak usah pakai maksa terima kasih. Aku bilang, Tuan Qian kayak orang langka. Kalau bisa jadi menantuku, pasti enak banget. Nah Niu, jangan dipikirinnya. Tianjie, kamu kenal kepala proyek DB New Century? Namanya siapa? Namanya Zhao Lei. Dia kepala bagian keamanan grup U. Juga kepala proyek ini. Dia bukan orang proyek ini. Dia bukan? Ya, kamu benar. Aku memang. Lu Yuanzhou, kamu sudah cukup buat ulahnya? Aku nggak buat ulah. Sejak kamu berhenti jadi petugas penjara, Memaksa kami untuk kuci. sampai sekarang bahkan gak dapat kerjaan. Katakan padaku, mana yang benar? Setiap kata yang kukatakan itu benar. Kamu tahu nggak nilai proyek New Century ini berapa? 10 miliar. Kamu harusnya sadar diri. Aku yang tangani proyek ini. Bisa nggak kasih proyekin? Aku juga paham itu. Reni. Aku tahu kamu punya harga diri tinggi. Tapi sekarang kamu makin keterlaluan. Bohong itu buat apa sih? Ada untungnya apa? Paman Qin, orang dari grup U ini. Kalau tahu Lu Yuanzhou ngomongnya segitu belak-belakannya. Mau kerja sama. Tuan Qin, Jangan sampai kamu ngotot sama orang gak jelas ini. Mending kamu tutup mulut baik-baik aja sama aku. Aku bakal tutupin mulut kamu pakai lakban. Proyek cuma 20 juta doang. Kok kalian berani-beraninya ngejuge aku gitu? Kalau aku bawa proyek 100 juta, apa kalian bakal sujud sama aku? Hahaha. Lu Yuanzi. Kalau kamu bisa bawa proyek 100 juta buat keluarga Qin, jangan bilang sujud ya. Aku rela anggap kamu sebagai leluhur dan hormat banget, Bapak. Kamu juga lihat kan dia kayak gimana orangnya. Ini proyek kerja sama 100 juta. Kalian mau terima yang 20 juta yang sedikit uangnya? Atau yang 100 juta dari aku? Su Yuanze, kamu kira 100 juta itu uang mainannya? Bilang mau langsung ambil gitu aja. Masa Lu Yuanzhou beneran gak bohong? Bapak kayaknya dia gak ngebohongin kita. Memang itu kontrak dari grup U. Gak mungkin. Bukan gak mungkin. Tapi kamu aja yang gak ngerti. Menantu baikku. Maaf ya tadi. Bapak terlalu terbawa emosi. Kontrak ini palsu. Lihat dengan teletai. Di sini bahkan tanda tangan penanggung jawabnya juga gak ada. Lu Yuanzhou. Kamu bilang kamu bikin palsu. Bisa gak kamu serius dikit? Aduh kamu Lu Yuanzo. Dibilang kamu sebel kecil hati. Gak bisa apa-apa juga gak apa-apa deh. Ini ngapain sih? Bava-bava kontrak palsu buah nutupin. Kamu ini niatnya apa sih ngeusilin kita? Lu Yuanzhou, orang yang uangnya sedikit ini salah sama kamu apa? Gimana-mana kamu nyari masalah sama dia? Dia dari dulu gak pernah balas dendam sama kamu. Ini lagi ribut apa sih? Bener-bener bikin muak. Kontrak gak ada tanda tangan. Kalau tanda tangan berusaha. Aku lihat dia nganggap kita bodoh aja nih. Ruanzong, aku benar-benar salah nilai kamu. Aku pengen bantu kamu. Tapi kamu sendiri gak mau berusaha. Aku gak pernah ngomong bohong. Faktanya memang begitu. Aku ini penanggung jawab proyek New Century. Proyek 100 juta ini aku yang bakal kasih uangnya. Lu Yuanzhou, aku rasa kamu gak seharusnya di sini. Lebih baik kamu di rumah sakit jiwa aja. Aku setuju sama Lu Yuanzhou. Kamu jangan-jangan kena delusia. Kamu kira aku main-main aja. Kamu berhasil ngebohongin aku. Tua 7. Lihat deh menantu baik apa yang kamu dapat. Kamu kalau masih nganggep malam itu anak perempuan, besok suruh mereka bercerai saja. Hai. Cuti berarti putus sama dia. Ayah, aku sebenarnya nggak mau menikah sama dia. Aku bilang selamat ya. Tapi kamu juga nggak banget sih. Ada kabar bagus gini kok nggak bilang ke aku. Lin Meng, maksudmu apa sih? Kenapa harus pacaran kayak gitu? Wan Shuang, kamu salah besar nih. Ikut aku buka spanduk dulu. Mulai.
Proyek outsourcing terbesar yang dikembangkan oleh Real Estate New Century Group You. baru saja diumumkan ke publik. Grup Kin yang dapat proyek ini cuma 1 miliar doang kan? Serius ada 1 miliar? Tentu saja, kalian semua belum dapat dokumen proyek ya? Ini niat baik nih. Aduh babi hutan. Maaf tadi ibumu terlalu terbawa perasaan. Bilang hal yang gak seharusnya. Jangan marahin ibu ya. Kamu kerja sampai capek banget ya? Ayo cepetin ngasih teh ke Liu Zhou. Aduh. Dari tadi kalau bilang kamu penanggung jawab proyek New Century, aku nggak bakal ngomong gitu deh. Udah deh. Ayah Yuanyo memang nggak salah pilih orang. Hahaha Paman Jin. Aduh, paman sama bibi keras kepala ya. Kalau kamu nikah sama Wan Shuang nih anak. Harusnya mulai panggil dengan nama baru. Hahaha. Yuanyo, baru datang udah ada penerus keluarga lu. Aku sangat senang. Haha. Hahaha Lhalha. Proyek 1 miliar itu dari Zhao Lei. Apa? Aku sebenarnya nggak mau bohong. Tapi aku benar-benar nggak tahan lihat orang bohong di depanku. Ah baiklah. Aku pengen dengar bohong di depan Tuan Qian. Proyek 1 miliar itu Zhao Lei kasih ke kakak perempuan. Sebelumnya aku bahkan datang langsung minta sama dia. Tapi bukannya kamu bilang cuma bisa kasih 20 juta aja? Dia teman masa kecilku. Berdasarkan hubungan kita berdua, dia pasti mikir 20 juta itu nggak ada apa-apanya. Jadi ya, dia langsung kasih 1 miliar ke keluarga Qin. Kak Qiang beneran gitu? Hai Shuang, aku kapan bohong sama kamu? Demi kamu aku sampai musuhin kamar dagang abadi. Dia itu orang buangan dari keluarga. Gak punya kekuasaan, gak punya pengaruh. Gimana mungkin bisa nyambung ke cabang keluarga Yu? Ternyata memang begitu ceritanya. Aku kira cuma ikan asin yang bangkit lagi. Aku percaya itu memang yang dilakukan Lu Yuanzhou. Wan Shuang. Kamu mungkin gak tahu betapa hebatnya pria kamu itu. Tuan Qian, grup Qian kalian mungkin agak kesulitan. Aku bicara benar. Omong kosong. Ada sesuatu nih. Sekarang mulai memfitnah keluarga Qian kita. Kalau aku jadi kamu, sudah lama aku bawa senjata. Supaya orang yang dirugikan kelompok Qian kalian datang menuntut. Grup Qian kami punya nilai pasar 2 miliar. Kamu sampah macam apa sampai bisa memfitnah? Hati-hati dengan lidahmu. Kak Qian, kalau kamu ngomong begitu, aku mau tanya kamu, proyek yang kamu perjuangkan susah payah. Kenapa kontraknya malah ada di tanganku? Itu yang ingin aku bilang. Ambil tanpa izin. Itu berarti mencuri. Kamu mencuri milik Zhao Lei. Aku benar-benar nggak nyangka kamu tipe bajingan kayak gitu. Beberapa hari lalu Qian Shao bilang, mau ngenalin orang penting dari Kyoto ke kamu. Qian Shao beneran tulus sama keluarga Qin kita. Qian Shao, aku percaya kamu. Wan Shao, dengan kata-katamu, aku nggak rugi sudah merendahkan diri di depan Zhao Lei. Qianji, kamu berlaku sangat hina. Beneran bikin aku terbuka mata. Qian Shao, jangan sampai kamu ikut-ikutan dengannya. Dia aku masih buru sama kamu. Lu Yuanzhou, keluar dari sini. Bajinga. Baik, aku pergi. Karena kamu sudah bantu aku ngomong. Aku pengen minta tolong satu hal. Katakan saja, nggak apa-apa. Tolong awasi orang bernama Tuan Jin itu. Aku takut dia nekat kalau terpojok. Pak polisi Lu, jangan khawatir. Aku akan jadi informan terbaikmu. Lu Yuanzhou, ada masalah. Qian ngajak Wan Qiu keluar. Sampai sekarang nggak bisa dihubungi. Tenang saja sebelum tahun baru. Uangmu bakal dicuci bersih. Kamu santai saja jalan-jalan ke luar negeri dan nikmati hidup. Catat utang ini. Catat utang, ya? Nggak nyangka di Jinghai masih ada perempuan super hebat seperti itu. Pergi sana. Masa kamu mau main sama dia juga? Iya, aku mau pergi sekarang. Aku pergi sekarang juga. Lu Yuanxiao, kamu kenapa? Lu Yuanzhou. Berani-beraninya kamu pukul aku. Aku kenapa? Kesabaranmu terbatas. Katakan di mana kamu malam ini? Aku bilang di kamar yang dipanaskan.
Sigh. Lu Yuanzhong, kamu berani pukul Kang Xiao? Aku bukan cuma pukul dia. Aku juga mau membunuhnya. Kang Xiao, kamu baik-baik saja? Xiao adalah putra ketiga keluarga Kang. Salah satu yang terbaik di dunia peringkat 5 besar. Jangan bawa-bawa kami ke dalam masalah. Cepat sujud dan akui kesalahanmu pada Kang Xiao. Kak Chin, kamu menipu Wan Shuang di satu sisi. Tapi di sisi lain kamu jual dia demi uang. Benar-benar makhluk yang lebih rendah dari babi dan anjing. Aku malas berdebat dengan orang sepertimu yang tak berguna. Yang dikalahkan Kang Xiao itu adalah menantu keluarga Qin. Kamu kenal dia? Sebenarnya, dia itu sama sekali bukan manusia. Kamu adalah Lu Yuanzhou. Kamu adalah Lu Yuanzhou dari keluarga Lu yang kalah. Si sampah yang membeli janji pernikahan dengan Hua Qianlan. Ya dia punya janji pernikahan dengan Jenderal Hua Qianlan. Tak usah panik. Mereka berdua, kumisampa. Dia dan ayahnya sudah diusir dari keluarga Lu sejak lama. Bahkan Jenderal Hua Qianlan membatalkan pertunangan dengannya. Kan sudah aku bilang, barang macam itu mana pantas untuk Jenderal Hua. Hanya Kang Xiao yang pantas dengan status Jenderal Hua. Wanita seperti Hua Qianlan mana layak dihormati. Kalian para pengekor itu buta ya. Kibling hahaha. Yakin Lu Yuanzhou. Kamu masih ngira kamu anak sulung keluarga Lu. Bilang kami pengekor. Tapi kamu bahkan gak punya hak buat ngekor. Lihat deh kamu sekarang kayak apa. Kamu berani pukul aku? Kalau ngerti diri, buru-buru sujud dan belajar gonggong kayak anjing. Kang Xiao minum off. Kang Suiliang, aku sarankan kamu jangan main-main dengan bata lagi. Kalau tidak, aku bikin keluargamu Kang hilang dari tanah Inggris ini. Kamu mau ngegertak aku? Baiklah aku ya. Aku kasih dua pilihan. Pertama, kamu periksa sendiri keamanan. Lalu dengan tangan sendiri bayar. Berdiri di situ dan lihat aku. Gigit aku deh. Gimana caramu bikin istrimu puas banget? Kalau yang kedua. Yang kedua ya. Aku sendiri yang kasih makan pamanmu. Kasih ke ayahmu. Lalu, biar kalian berdua jadi anjing kehilangan rumah dan mainkan duel. Sejak itu kalian hilang tempat berpijak. Setelah aku selesai dengan Qin Wan Shuang dan mereka. Keluarga Qin gak perlu ada lagi. Aku ya. Kirim seluruh keluarganya ke Nanyang jadi budak. Haha, dua syarat itu kedengarannya sama saja. Oh. Masih mikir apa lagi sih? Dengan status dan kedudukanmu sekarang. Mana buru-buru buka baju dan tidur manis di ranjang Kang Xiao? Lu Yuanzhou biasanya suka ngomong besar dan pamer. Tapi hal-hal ini di depan Kang Xiao. Wow. Lu Yuanzhou kamu itu. Kuma pantas dapat Sanji, topi hijau. Kang Xiao di depan Anda. Mana ada kesempatan buat kamu milih? Hahaha. Aduh Lu Yuanzhou. Lu Yuanzhou coba deh kamu bilang. Kamu juga bukan tunangan Jenderal Hua. Yukin juga anak sulung keluarga kamu. Kamu itu cuma sipir penjara yang gak berguna. Haha, Pak Kepala. Mbak Qian, aku sudah tahan kamu lama banget. Tapi kamu malah bilang kita anggap kamu teman baik. Kasih sayang Kapten Su sama kamu itu salah besar. Biasanya kamu kan suka berkuasa dan semena-mena. Demi nak jabatan. Kamu rela mengkhianati Wan Shuang. Demi hati warisan. Nanti menipu uang orang. Orang sepertimu tidak pantas bicara denganku. Lu Yuanzhou berani memukul orang di depanku. Apa kamu kira kamu hebat banget? Jangan kira cuma karena mukul orang satu tamparan. Aku takut sama kamu. Hari ini aku berdiri di sini. Berani kamu bergerak? Tang Xiao Liu, kamu kira bisa kabur? Kamu bunuh diri dengan tangan sendiri. Aku akan memaafkanmu. Lu Yuanzhou, kamu ngapain? Lepaskan dia. Yuanzhou, kamu sadar? Lu Yuanzhou, Kamu dulu bikin dia marah sampai mati saja sudah cukup. sekarang malah pukul orang. Apa kamu itu laki-laki? Bahkan bukan cuma mau pukul dia. Aku malah mau bunuh dia. Kalau kamu mau bunuh dia. Bunuh saja aku langsung. Aku sudah bilang. Kamu diam. Kamu tahu, Kakak Kian sampai pakai segala cara supaya aku jadi presiden grup. Berapa banyak usaha yang dia lakukan? Lu Yuanzhou, kamu bahkan jijik sama istrimu sendiri. Hidup kamu masih ada artinya? Kalau aku jadi kamu. Aku sudah loncat dari jendela mati. Cepat mati saja kamu. Jangan buat semua orang jijik. Kamu mau mati. Tenang saja. Aku janji tidak akan lagi ikut campur urusan kamu dan keluarga Qin. Lu Yuanzhou,
Sebagai seorang pria, baru dikatain beberapa kalimat sudah mau loncat gedung. Kesabaranku ada batasnya. Bunuh diri dengan tangan sendiri. Aku masih memaafkan nyawa anjingmu ini. Lu Yuanzhou, kamu sudah cukup berulah belum? Itu dia yang aku bilang. Yang mau aku kenalkan, putra mahkota besar kota ibu. Keluarganya salah satu dari 5 keluarga teratas di negara yang. Awalnya aku lihat kamu capek. Aku mau kamu istirahat sebentar. Tapi setelah Lu Yuanzhou datang, dia malah bilang aku selingkuh sama dia. Pukul aku sudah cukup. Bahkan pukul Gou Xiaoye juga. Gu Yuanzhou, kamu sebagai suamiku. Kalau tidak bantu aku sudah cukup. Malah bikin aku terlambat datang. Faktanya bukan begitu. Kalau bukan begitu, bagaimana? Aku lihat sendiri kamu yang mulai pukul orang, lalu menuduh aku selingkuh dengan Qian Shao. Di matamu orang lain memang seburuk itu ya? Aku sudah mengerti. Kamu mau menjebak aku, menjebak ahli, ya? Kan Shou, orang penting sebesar itu. Kamu berani lawan dia? Dia kan Suliang itu siapa sih? Jaga mulutmu baik-baik. Berani-beraninya hati-hati aku bunuh kamu. Babi malas, cepat lepaskan aku. Kalau kamu sendiri tidak mau lepas. Ah. Kamu gila, berani menentang tangan Kaisar. Kaisar, Kamu tidak apa-apa. Su Yuanzhou cuma emosi sesaat. Aku akan minta maaf atas namanya. Kamu siapa sih? Berani minta maaf ke aku. Layak apa? Kamu dan keluarga Chen sudah habis. Lu Yuanzhou, cepat minta maaf ke tamu. Baiklah, kita lihat siapa yang selesai duluan, aku atau kamu. Pergi, Kaisar ingat. Bukan suara siapa yang paling keras yang bisa seenaknya. Kalau berani. Kamu pukul aku, malah hina aku. Kalau keluargamu datang dan kamu mau bertindak, kamu seenaknya terus. Tapi kakak bukan begitu. Bukan, semua ini salah paham. Bukan sengaja menghina kamu, cuma salah paham. Ini salah paham apaan sih, sialan. Sial, pergi. Pergi sana. Kalau keluargamu nggak bangkrut, aku nggak mau pakai nama gaul lagi. Boca. Aku mau kamu tahu. Kalau nyakitin aku, bayarannya seperti apa? Wah, aku pengen banget tahu. Kalau mulutmu sehebat kemampuanmu. Mungkin bisa aku tantang. Anak manis. Aku taruhan. Naik mobil. Jangan sentuh aku. Kamu mau mati ya mati sendiri. Aku nggak pergi, jangan bawa-bawa keluarga aku. Meng bava-bava. Semua yang dekat sama dia harus mati sampai nggak ada kuburan. Kamu bajingan, kalau berani ngomong lagi. Aku potong kamu. Tuanku, kamu tidak apa-apa. Hei, pengurus rumah. Cepat datang tolong aku, cepat balik. Pengurus besar keluarga Kang Xiaojie. Kamu benar-benar mau suruh dia datang? Kalau datang. Bisa-bisa jadi darah membasahi Jinghai. Pergi. Jenderal menerima laporan rahasia. Keluarga Kang lagi minggu ku mati sesiora. Ye King jadi liar. Jenderal, dia tidak pantas Anda laporkan. Aku merasa bersalah sudah sepihak membatalkan pertunangan. Aku sudah memberi dia 3 kesempatan. Ini terakhir kalinya aku beri kesempatan. Bawahan merasa. Anda tidak perlu melawan sampah itu. Nona, jangan-jangan kamu suka padaku? Aku harap tidak dengar lagi omongan seperti itu untuk kedua kalinya. Hanya orang sekelas komandan yang bisa menikahiku. Hanya orang dengan status komandan yang bisa. Lu Yuanzhou, kamu di mana? Hanian, ini kenapa? Kalau aku tidak datang, Keluarga Qin hampir hancur karena kalian semua. pesawat pribadi keluarga Wang sudah mendarat di laut dekat sini. Keluarga kalian. Meng bava bencana besar bagi keluarga King. Kalian masih punya muka duduk di sini. Qin Wan Shuang, kamu sebagai presiden grup Qin telah menimbulkan malapetaka besar. Harus menghadapi hukuman sesuai peraturan. Segera bunuh diri. Untuk meredam kemarahan seluruh keluarga Qin. Betul, kalian berdua harus mati untuk menebus kesalahan. Aku bahkan harus membawa jenazah kalian ke bandara dan berlutut. Mungkin keluarga Kang akan memaafkan kita. Aduh, anak perempuanku kok nasibnya sial banget ya. Kalian yang sial. Lalu kita bagaimana? Kamu tahu gimana keadaan keluarga Qin sekarang? Kang Sueliang sudah memanggil Kang Xiangtian dari ibu kota. Kita sudah jadi incaran mereka. Kita semua tidak akan punya akhir yang baik. Maaf, ini salahku. Ikat Qin Wan Shuang dan bawa pergi. Hakar Kong Xiangtian Datang Menentat Nyawa.
Hey Lu Yanzhou. Kalau kamu tidak muncul dalam 10 menit, jenazah Qin Wanshuang akan digantung di gerbang kota. Kalau berani ganggu dia, aku akan buat kamu mati tanpa sisa kuburan. Sepertinya dia sangat khawatir sama kamu. Maaf. Tolong lepaskan aku. Lepaskan. Waktu kalian berani sentuh anak muda keluarga kami, kenapa gak mikir konsekuensinya? Waktumu habis. Saatnya kamu pergi. Sudah aku bilang siapa yang sentuh aku. Akan kubuat mati sampai tak bersisa kuburannya. Lihat siapa yang lebih cepat, kamu atau aku. Tidak, jangan lepaskan aku. Tolong jangan bunuh dia. Aku memohon padanya. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Hentikan. Kenapa waktu kamu pukul aku gak berhenti? Orang bijak punya pandangan berbeda. Perselisihan kita tidak ada kaitannya dengan keluarga Chen. Bagus. Sekarang datang sini dan berlutut di depanku. Aku sedang pikir-pikir mau membebaskan kalian semua. Berkhail dah, berlutut. Lu Yuanchao, aku memohon padamu. Cepat berlutut. Tolong, shishia, ya? Lu Yuanchao tidak pernah minta apa-apa sama kamu. Lihatlah demi pamanku. Berlututlah, Kakyang. Hari ini sudah ada satu yang mati. Apa kamu mau semua orang mati juga? Haha. Kamu kan jagoan? Kenapa? Sekarang istri dan mertuamu yang minta kamu berlutut. Masih belum mau berlutut? Masih mau jadi pahlawan? Aku sudah cukup latihan. Barang tua, benar-benar mengira dengan berubah jadi emas dan tulang bisa dengan mudah membunuhmu. Kepala keluarga, bunuh dia. Orang pertama yang mati dari keluarga, Kang adalah kamu. Omong besar sekali. HMPH, tua muda. Sampah seperti ini memang pantas mati. Tuan muda, tolong aku. Lepaskan tuan muda kami. Lepaskan saja. Lepaskan orang-orang keluarga Qin untukku. Lepaskan, Zhang Xiaoqian. Apakah telingamu tuli? Cepat lepaskan orangnya. Lepaskan tuan muda kami. Sekarang waktunya bayar hutang. Uyanzu, kamu bajingan, munafik. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Kalau begitu, membiarkan sampah sepertimu hidup di dunia ini. Apa gunanya rasa tanggung jawab? Apa aku takut? Dia membunuh tuan muda Kang. Tidak akan kubiarkan begitu saja. Tuan, ingin memusnahkan keluarga King saya. Bu. Jangan takutkan saya. Yuanzhen, kamu bingung ya? Yuanzing. Aku tahu kamu melakukannya demi keluarga Qin. Kamu sebaiknya cepat lari saja. Lari? Kalian membunuh tuan muda kami. Kamu kira bisa lari kemana? Kang Xiaotian, bunuh diri untuk menebus dosa. Aku jamin tidak akan membantai seluruh keluarga Kang. Bocah bodoh. Hari ini aku buat darah keluarga Qin mengalir deras. Aku akan memenggal kepalamu dan memperlihatkannya ke publik. Kamu ingin jadi Dragon Law? Tak ada yang bisa menandingi. Kenapa kamu tampar dia sekali? Seperti kata di bawah tempurung. Tamparan ini justru tamparan lain. Yo, sudah selesai. Keluarga Qin, laki-laki dan perempuan, semuanya akan dijual jadi budak untuk selimut. Hahaha, datang untuk mati ya? Keahlian yang setengah-setengah. Kamu kira bisa menguasai dunia dengan itu? Tinju saya jauh lebih keras dari mulutmu. Cari mati. Kenapa masih berlutut? Bangkitlah. Jatuhkan nyawa Jenderal Hua ini padaku. Aku jamin nyawa pengurus Kang ini untukmu. Dia membunuh tuan muda kami. Dia membunuh tuan muda kalian. Kalian membunuh 2 orang dari keluarga Qin. Masalah ini sudah selesai. Kamu. Meski Lu Yuanzhou bertindak demi keluarga Qin kita. Tapi jadi begini. Keluarga Qin pasti sulit bertahan nanti. Kang Xiangtian, drama ini bisa diakhiri sekarang. Baik, aku keluarga Kang yang mengurus. Bukan urusan orang luar untuk mengatur-atur. Maksudmu, muka keluarga Hua. Keluarga Kang tidak mau memberikan. HMPH, kalian yang salah duluan. Dia membalas tanpa masalah apapun. Watch Yanlon. Urusan saya tidak perlu kamu ikut camper. Saya bilang urusan ini sampai di sini saja. Siapapun yang tidak dengar. Hua Qianlan, kamu harus bantu dia. Saya berutang nyawa pada keluarga Kang. Hari ini saya harus menagihnya kembali. Banyak orang yang mau membunuh saya. Kamu itu siapa sampai berani? Kukup. Siapa yang berani menyerang lagi?
berarti melawan pedang saya. Tunggu saja. Jenderal Hua adalah orang keluarga Kang. Ingat baik-baik itu. Harga muka keluarga Kang diberikan oleh siapapun. Terima kasih atas budi besar, Jenderal Hua. Keluarga Qin tidak akan pernah melupakan. Jenderal Hua, terima kasih. Kalau bukan karena Anda hari ini, Keluarga Qin mungkin sudah musnah. Lu Yuanzhou sudah habis kesempatan 3 kali. Kita berdua tidak berutang apa-apa lagi. Penjahat ini ternyata kenal dengan Jenderal Hua. Yuanzhou dulu anak sulung keluarga Lu. Dia dan Jenderal Hua punya hubungan masa lalu, cuma saja. Cuma apa? Puantian tidak ada yang tidak boleh disertakan. Aku ditolak lamaran olehnya. Tidak kusangka kamu juga orang yang malang. Tapi suatu hari nanti, aku juga akan jadi orang seperti Jenderal Hua. Pria yang Jenderal Hua pandang rendah. Aku juga tidak akan terima. Berenti. Ada APA? Aku sudah menyelamatkan hidupmu. Bahkan tidak bilang terima kasih. Kamu memang begitu memperlakukan penyelamatmu? Aku tidak suruh kamu ikut campur urusan orang. Kalau bukan karena kamu datang, Kang Xiangtian sudah kehilangan jasadnya. Kukup. Kalau kamu membunuh Kang Xiangtian, mati kamu cuma soal waktu. Grup Yu juga aku sarankan jangan ikut campur. Cepat bawa orang keluarga Qin melarikan diri. Baiklah, aku pikir yang harus dieliminasi adalah keluarga Kang. Saran aku, hadapi kenyataanmu. Lain kali tidak akan semujur ini lagi. Kamu sebenarnya mau bilang apa? Kamu mau gabung ke grup Yu? Bukankah itu cuma usaha melawan takdir? Aku kasih tahu, jangan mimpi terlalu tinggi. Banyak pria sudah tunjukkan di depanku. Aku tidak tertarik sama kamu. Wonder. Hua Qianlan, simpan dulu rasa unggulmu yang gak jelas itu. Kamu pikir aku bantu grup Yu cuma buat menentang kamu? Kamu terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Tahu aku kerjasama dengan grup Longmen, tapi sengaja pergi ke grup Yu. Bukankah cuma untuk menarik perhatianku? Aku cuma menepati janji saja. Jiao Jiao adalah temanku. Aku akan bantu kamu. Kalau kamu tetap keras kepala, jangan salahkan aku kalau aku takkan beri ampun. Berapapun uangnya, saya akan berikan padamu. Su Jiao Jiao sudah pernah membuatku marah sekali. Kalau dia berani macam-macam sama grup Yu lagi. Jangan salahkan aku kalau aku tega. Lu Yuanzhou. Aku benar-benar meremehkan seberapa tebal muka kamu. Aku juga peringatkan kamu. Jangan coba-coba ikut campur urusan grup Yu. Aku tunggu kamu. Aku mau bekerja sama dengan keluarga Su. Aku nggak salah dengarkan? Keluarga Kang Yang teror mamala kari orang buah kerja sama. Aku mau nyawa Lu Yuanzhou dan keluarga Qin melayang. Kamu keluarin 100 juta. Anggap saja beli keberuntungan. Deal, Lu Yuanzhou akan kebuat mati tempat Huber. Selamat datang semua yang hadir di pesta grup Yu. Su Jiao Jiao dari keluarga Su di Kyoto datang tanpa undangan. Bos Yu pasti nggak marah kan? Soalnya dia kan Su Jiao Jiao dari keluarga Su di Kyoto. Dia wanita kuat yang berpengaruh besar. Cuma macam kertas saja. Kamu pelan-pelan. Ya, hari ini jangan sampai ada kesalahan. Tamu terhormat dari Kyoto, silakan duduk. Aku usul kita buat aliansi bisnis dengan grup Longmen. Pemimpin aliansi ada di Zonghai. Grup Longmen bilang mereka nomor 2. Tapi nggak ada yang berani bilang nomor 1. Posisi pemimpin aliansi ini. Selain grup Longmen yang layak, siapa lagi yang layak? Teman-teman, aku benarkan? Betul sekali. Grup Yu memang nggak layak duduk di posisi pemimpin aliansi. Sedangkan grup Longmen selalu jadi yang terdepan di dunia bisnis pesisir. Su Jiao Jiao mendukung grup Longmen secara terbuka. Sepertinya grup Yu akan hancur. Dia nggak bisa memutuskan hidup mati grup Yu. Dia nggak bisa. Kamu kira kamu yang bisa? Dia kan putri dari salah satu keluarga top 10 di Kyoto. Jangan kira setelah dapat perhatian dari bos Yu. Kamu sudah merasa hebat. Tunggu saja. Lihat pertunjukannya. Posisi pemimpin aliansi, tentunya untuk yang mampu mengisi. Tapi grup Yu punya kepercayaan diri untuk bertahan di posisi itu. Kalau begitu selamat untuk Bos Yu. Kalau Bos Yu sangat ngotot ingin jadi pemimpin aliansi, maka keluarga Su tidak akan bersaing dengan Bos Yu. Keluarga Su, keluarga Hua, dan Longmen bersama-sama mengumpulkan dana 100 miliar untuk membentuk aliansi perusahaan di pesisir, demi mendukung perkembangan perusahaan di pesisir. Aku, Wong, di sini menggandeng kalian semua. Aku heran kenapa kakakku bisa sabar begitu. Aku ngomong duluannya, siapapun yang bergabung ke grup Yu adalah musuh grup Longmen. Grup Longmen akan menekan mereka dengan segala cara. Kalian pikir-pikir baik-baik. Grup Longmen ini benar-benar suka menindas orang. Nilai pasar grup Yu juga cuma ratusan miliar. Grup Longmen gabung sama Su Hua berdua. Bahkan kalau pakai uang untuk menumpas mereka, bisa saja. Yang gajir di sini semua orang pintar. Sepertinya grup Yu bakal jadi tumbal nih.
Siapa yang menang belum tentu. Ya, Bos Yu, perusahaan saya ada urusan mendesak, jadi saya harus pulang dulu. Permisai, Bos Yu. Istri saya mau melahirkan, jadi saya pamit dulu. Bos Yu, jangan khawatir. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi saya juga harus pergi dulu, Bos Yu. Bos Yu, jaga kesehatannya. Hahaha. Bos Yu, suasananya seru banget nih. Gimana bisa saya, Zhao Qianhu, dilewatkan? Bos Hao, selamat datang. Hari ini saya datang mewakili Asosiasi Pengusaha Qianhu, memberikan suntikan modal 20 miliar ke grup Yu. Oh, saya kira siapa? Ternyata Zhao Qianhu ya. Zhao Qianhu, kamu sudah pikir matang-matang? Kamu yakin mau lawan Jenderal Hua? Hahaha. Bos Wang, omongan itu salah banget. Loh, saya mana berani menjadikan Jenderal Hua sebagai musuh. Dana 20 miliar ini untuk menghormati polisi Lu. Pernah bertemu polisi Lu? Kenapa Zhao Qianhu begitu hormat sama Lu Yuanzhou? Apa benar saat itu di asosiasi Qianhu? Memang Lu Yuanzhou yang menyelamatkan saya. Lu Yuanzhou nggak nyangka, kamu si pecundang ini bisa jadi petugas penjara dengan gaya gitu. Tapi saya kasih tahu. Sandaran kamu di asosiasi Qianhu nggak berguna di sini. Hahaha. 20 miliar itu bagi kita cuma setes air di lautan. Sudahlah, grup Yu kita nggak bisa biarkan terus hidup. Asosiasi Qianhu kecil ngomongnya gede banget. Coba lihat diri sendiri di cermin. Kamu ini naga atau cuma air doang sih? Kamu nggak tahu ya? Di balik grup Longmen ada naga Longmen. Keluarga Kang juga ikut membantu. Juga mendukung semua yang kamu mau. Hancurkan mereka setelah hari ini. Aku nggak mau ada lagi Kang 11 di dunia ini. Hahaha. Pesta selesai. Yu King Er, kalau kamu punya jurus rahasia apapun, cepat keluarkan sekarang. Kalau tidak, kamu bakal segera kutela. Ketua Zhao datang membantu. Benar-benar kejutan yang menyenangkan. Terima kasih. Tapi jurus rahasiaku selama ini bukan dari orang lain, tapi dari dia. Hahaha. Saya hanya mewakili diri saya pribadi, memberikan suntikan modal 20 miliar untuk grup Yu. Lu Yuanzhou, kamu gila ya? Tenang saja. Kamu kerja di penjara setiap hari, baru beberapa hari kerja di Jinghai. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Siapa sih yang nggak bisa nibo? Aku bahkan bisa bilang aku nyuntik modal 1 triliun dolar as. Memang ada yang nyuntik modal 20 miliar dolar as ke grup Yu. Kalau nggak percaya, kalian bisa cek sendiri di internet. Terus? De belaka aku ada keluarga Shu, Hua, dan Long. Grup Yu kamu apa bisa dibandingin sama aku? Hal seheboh ini. Gimana bisa nggak ada aku yang nyuntik 20 miliar dolar as? Memang aku sempat kaget juga. Lu Yuanzhou. Aku masih bilang, mau kasih ke kamu juga kamu nggak layak. Kamu emang setebal itu wajahnya ya? Iya. Kalau gitu aku bakal tebelin sekali ini. Aku Hua Qianlan, sebagai jenderal wanita nomor 1 di negara Yan, dengan sepenuh tenaga bantu grup Longmen. Mulai sekarang, selama ada aku, Hua Qianlan, selama ada perlindungan aliansi. Jenderal Hua adalah perempuan termuda dan paling potensial di negara Yan. Kalau dia bilang begitu, Itu artinya dari atas bilang begitu. orang yang mau direkrut Jenderal Hua, siapa berani ganggu? Aduh, aku kalah nih. Lu Yuanzhou, kamu lihat ini? Kamu nggak pantas jadi pengantar sepatu aku. Ada 20 miliar juga gimana? Aku tetap nggak peduli. Dari kata-katamu, kamu mau adu latar belakang sama aku? Iya, adu latar belakang. Aku Li, kepala penjara di ibu kota. Takut siapa? Jangan bikin masalah lagi. Lu Yuanzheng masih bisa balikan keadaan kan? Orang-orang. Lapor ke Komandan Lu. Aku Shachinsyo. Mewakili organisasi Himpunan Bayaran. Menyuntik modal 10 miliar dolar as ke grup Yu. King Long mewakili grup Kuowei. Menyuntik modal 10 miliar dolar as ke grup Yu. Uang aku, Shin Wanqian, semuanya milik Komandan Lu. Bebas pakai, asal jangan salah kaprah. Shashak yang Q. Tentara bayaran nomor 1 dunia. King Long, ini nggak mungkin. Ini benar-benar nggak mungkin. Orang terkaya dunia, Shen Wanjian. Aktornya cuma kumpulan pemeran pengganti. Itu semua dibayar Lu Yuanzheng buat menakut-nakut kita. Dia cuma sampah. Kalian berdasarkan apa? Semuanya berubah. Ternyata aku nggak salah taruhan. Sayang, kamu sebenarnya siapa? Aku kepala penjara timur.
Identitas asli Huo Yuanzhou ternyata sehebat itu. Sayang banget dulu aku perlakukan dia buruk. Jenderal Hua dibanding latar belakang. Kamu bisa saingi aku. Pakai beberapa napi penjara sebagai latar belakang. Itu apa artinya? Kalau punya kemampuan, harus sehebat guru saya. Pakai karalisi kuntuk menjetuk pintu. Guru, akhirnya saya bertemu dengan Anda. Dr. Xiaonan, saya sudah bertemu dengan guru. Guru. Bangunlah. Orang tak berguna ini mana mungkin guru sang komandan. Berani sujud di hadapan guru saya. Jadi yang di Villa Yulong itu kamu. Kamu selalu menertawakan saya. Kamu bukan orang tak berguna. Aku tidak pernah bilang aku orang tak berguna. Kalian semua merasa punya kuasa dan kekuatan, lalu seenaknya berbuat semena-mena. Mulai hari ini, Masaka mereka, ku penjarali du tingkat 19, neraka tanpa bayangan. Aku tidak mau kamu taruh aku di sana. Terlalu menakutkan. Semua salahku. Tolong bebaskan aku. Semua ini karena dia suruh aku. Aku tidak bersalah. Astaga. Lepaskan aku, tidak mungkin. Kamu bukan dia. Kamu pasti bukan dia. Oh. Kamu diam saja. Aku sampai lupa sama kamu. Siapa yang sakiti istriku harus dibunuh. Pak Polisi Lu, aku mohon bebaskan aku. Ah, sudah terlambat. Bawa mereka pergi. Sebelumnya aku sudah kasar padamu. Tolong maafkan aku. Tolong maafkan aku. Melihat sikapmu yang baik, aku bisa memaafkanmu. Tapi, kamu masih tertarik dengan posisi ketua aliansi bisnis laut dekat. Tidak berani, tidak berani. Dana yang kita kumpulkan semua untuk grup U. Bagus, berarti kamu akan diperlakukan ringan. Lu Yuanzhou, kau bejenggan. Katanya kau lagi buat masalah di luar. Aku sampai tidak bisa menemukanmu. Apa kau mau membunuh kami? Kok semua pada lihat ke aku sih? Bu, kamu omong apa sih? Cepat minta maaf ke Lu Yuanzhou. Aku mau minta maaf ke orang tak berguna. Bu, kamu mau bunuh calon mertua? Lu Yuanzhou ini kepala penjara Lidu. Orang-orang di belakangnya ini, orang-orang penting yang terkenal di dunia. Bahkan sang komandan muridnya dia. Benar-benar. Cepat minta maaflah. Mong dia memaafkan kita. Sebelumnya kita sudah bersikap buruk padanya. Minta maaf. Minta maaf apaan sih? Menantu saya. Saya anggap dia anak sendiri makanya saya tegas. Waktu itu Bu lihat kamu, berwibawa banget, tampan dan berbakat. Jadi Bu cocokkan sama menantu ini. Lihat sekarangnya, Itu benar-benar luar biasa sekali. Kakek tua. Kamu juga setuju kan? Yao, gak nyangka kamu bisa sehebat ini. Ayah, aku sangat bangga. Hahaha, Yao. Kamu harus lebih semangat lagi. Dalam 3 tahun punya 2 anak. Hidupmu nanti bakal jadi lebih meriah. Yuan Yo, maaf ya, jangan dengar omong kosong mereka. Gak apa-apa. Mustahil, gak mungkin. Kamu tahu kenapa aku gak terima kamu jadi murid? Aku cuma pakai 20% kekuatanku. Kamu sudah gak bisa menahan. Apalagi kualitasmu buruk. Kamu juga tiap hari nongkrong sama orang-orang sampah. Orang kaya kamu gak pantas jadi jenderal wanita negarayan. Mulai hari ini, kamu dicabut gelarnya. Lu Yuan Yo, kamu cuma kepala distrik Lidu. Apa hakmu mencabut gelarku? Aku jenderal wanita nomor 1 negarayan. Aku gak punya hak? Xiaonan, bilang ke dia, aku punya hak atau enggak? Guru, Dewa Perang Negarayan. Ternyata selama ini salahku semua. Aku selalu meremehkan pecundang itu. Aku juga yang batalin tunangan. Ternyata dia orang yang aku impikan untuk menikah. Hahaha. Iya, aku. Gak bisa lihat itu aku yang buta. Aku benar-benar menyesal. Aku sudah bilang. Suatu hari kamu akan menyesal. Kamu benar-benar Dewa Perang Negarayan. Asli, gak bohong. Jadi semua yang aku lakukan padamu dulu, biarlah berlalu saja. Dia memang Dewa Perang. Kakek tua kok bisa bingung ya? Dewa Perang, mohon maafkan kesalahan kecil kami. Demi hubungan keluarga, tolong ampunilaku. Pak Yo, tidak, Dewa Perang. Tolong maafkan kami, sekeluarga yang kurang hormat padamu. Haha. Benar-benar Dewa Perang. Hormat kami, Dewa Perang. Dewa Perang, panjang umur. Hormat kami, Dewa Perang. Dewa Perang, panjang umur. Hormat kami, Dewa Perang. Dewa Perang, panjang umur.